Halo, perkenalkan nama saya Ki Oktaviana Pitu dengan NIM 20.05.52.0117. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis S1 Prodi Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kode etik akuntan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kehidupan masyarakat menuntut kita untuk menaati etika dan norma yang berlaku. Etika merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang lahir dari refleksi masyarakat. Dengan etika, orang bisa membedakan antara yang baik, buruk, dan sebagainya. Pada akhirnya, pandangan normatif tersebut tak hanya berlaku di lingkungan masyarakat, namun juga dunia kerja termasuk etika profesi dalam akuntansi. Apa itu etika profesi akuntansi? Akuntansi menjadi salah satu profesi yang menerapkan etika sebagai penilaian. Etika profesi akuntansi dikenal pula dengan istilah kode etik profesi. Ini berarti para akuntan wajib mematuhi kode etik yang berlaku selama bekerja. Mengapa akuntan harus memenuhi kode etik sebagai seorang profesional? Sama halnya dengan hukum. Kode etik membantu akuntan untuk bekerja secara profesional. Mengingat profesi akuntan rawan skandal, maka kode etik sangat dibutuhkan. Dengan begitu, akuntan bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan koridor. Di Indonesia, kode etik akuntan dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia berdasarkan pandangan normatif akuntan profesional. Ada beberapa poin yang tercantum dalam kode etik dan harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Perumusan kode etik tentu ada tujuan tersendiri. Berdasarkan poin-poinnya, kode etik diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan hidup akuntan. Selain itu, profesi dan kelembagaannya terjamin dan terjaga dengan baik. Akuntan juga bisa bekerja dengan profesional tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Para akuntan mesti menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi akuntan di mata masyarakat. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan. Untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien, profesi akuntan publik akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan publik berada pada dua pilihan yang bertentangan. Seorang akuntan publik akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila akuntan publik memenuhi tuntutan klien, berarti akan melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan komitmen akuntan publik tersebut terhadap profesinya. Tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien, maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Kode etik akuntan Indonesia dalam pasal 1 ayat 2 adalah berisi tentang setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya. Lalu apa sih itu pengertian kode etik? 1. Pengertian kode etik. Etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang
untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. Setiap hubungan di antara dua atau lebih individu menyertakan di dalamnya ekspektasi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, kode etik juga didefinisikan sebagai sifat manusia ideal atau disiplin pribadi di luar undang-undang. Etika profesional harus lebih dari sekedar prinsip moral, melainkan meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Kebutuhan akan etika profesional. Kode etik berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi di antara anggota-anggota kelompok, mengatur dan mengokohkan hubungan mereka, dan meningkatkan juga melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi. Semua profesi yang diakui mempunyai beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang paling penting adalah 1. Tanggung jawab untuk melayani masyarakat umum atau publik. Kantor akuntan publik terdaftar merupakan representasi publik atau kreditor atau konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. Peran auditor independen adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan fair to all parties atau wajar bagi semua pihak, dan tidak bisa dengan mementingkan satu kelompok dan mengorbankan kelompok lainnya. Akuntan publik harus mempertahankan taraf independensi yang tinggi dari klien mereka jika mereka melayani komunitas yang lebih besar. Batang tubuh pengetahuan yang kompleks. Teori yang mendasari profesi akuntan publik adalah teori akuntansi atau prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik. Terus, standar penerimaan ke dalam profesi. Untuk mendapatkan izin berpraktik sebagai akuntan publik, seseorang harus memenuhi standar minimum pendidikan dan pengalaman. Orang tersebut harus pula lolos dari ujian yang memperlihatkan penguasaannya terhadap pengetahuan akuntansi. Begitu telah mendapat izin praktik, orang tersebut harus pula memenuhi kode etik profesinya. D. Kepercayaan publik. Bagi kantor akuntan publik, keyakinan publik mempunyai signifikasi khusus. Produk kantor akuntan publik adalah kredibilitas. Etika profesional dalam akuntansi publik sebagaimana halnya dalam profesi lainnya sudah berkembang secara bertahap dan masih dalam proses perubahan karena praktik akuntansi publik itu sendiri mengalami perubahan secara terus-menerus. Perilaku etis dan perilaku tidak etis bagi perorangan, profesional, dan konteks bisnis. Suatu kode etik dapat terdiri dari ketentuan umum, general statement, mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kelemahannya adalah sulit untuk memaksakan perilaku umum yang ideal karena tidak adanya standar perilaku minimum, prinsip dan nilai moral seseorang, serta kepentingan relatif prinsip tersebut bagi mereka pasti berbeda dengan orang-orang lain. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu. Meskipun kita memperhatikannya secara eksplisit, para ahli filsafat, organisasi keagamaan, serta kelompok lainnya
telah mendefinisikan serangkaian prinsip dan nilai moral yang telah ditentukan adalah undang-undang dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis bagi kelompok, profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. 6. Nilai inti etis mengenai perilaku etis menurut Joseph Institute. 1. Dapat dipercaya, mencangkup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kedua, penghargaan atau respect, mencakup gagasan seperti kepantasan, kesopansantunan, kehormatan, toleransi, dan penerimaan. Ketiga, pertanggungjawaban, berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri. Yang keempat, kelayakan dan keadilan, mencakup isu-isu tentang kesamaan, penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, dan keseksamaan. Keempat, perhatian, berarti sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan baik. Keenam, kewarganegaraan, termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik. Kemudian, mengapa orang-orang bertindak tidak etis? Sebagian orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Masing-masing dari kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang kita anggap sebagai perilaku tidak etis, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, kita harus memahami apa yang menyebabkan orang-orang bertindak dengan cara yang kita anggap sebagai tidak etis. Ada dua alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis. Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat secara keseluruhan. Atau orang itu memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Seringkali kedua alasan itu muncul bersamaan. Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum. Contohnya, ekstrem orang-orang yang perilakunya melanggar hampir semua standar etika yang dianut oleh setiap orang adalah para pengedar obat terlarang, perampokan bank, dan pencuri. Sebagian besar orang yang melakukan tindakan tersebut tidak menunjukkan rasa penyesalan saat mereka tertangkap, karena standar etika mereka berbeda dengan yang berlaku di masyarakat secara keseluruhan. Juga banyak contoh yang tidak terlalu ekstrim manakala orang lain melanggar nilai etis kita. Ketika orang-orang berlaku curang dalam mengisi SPT pajaknya, memperlakukan orang lain dengan rasa permusuhan, berbohong dalam mengisi formulir aplikasi lamaran kerja, atau bertindak di bawah tingkat kompetensi yang dimilikinya sebagai karyawan, sebagian besar dari kita akan menganggap hal itu sebagai perilaku yang tidak etis. Dilema etika. Dilema etika adalah suatu situasi di mana seseorang berhadapan dengan suatu keputusan menyangkut perilaku yang benar. Dilema etika biasanya melibatkan situasi di mana kesejahteraan seseorang atau lebih terpengaruh akibat suatu keputusan. Dilema etika yang dihadapi oleh auditor kerap kali berpengaruh terhadap kesejahteraan banyak atau sekelompok individu. Sebagai contohnya,
Seandainya seorang audit membuat keputusan yang tidak etis mengenai kandungan suatu laporan audit, maka kekayaan ribuan investor dan kreditor mungkin terpengaruh. Para auditor, akuntan, serta perilaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Auditor yang menghadapi klien akan mengancam mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian. Terdapat cara-cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut ini adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis. Setiap orang melakukannya. Argumen bahwa memasukkan SPT pajak, menyontek saat ujian, atau menjual produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima. Umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang lain juga melakukan hal yang sama dan karena itu merupakan perilaku yang dapat diterima. Jika sah menurut hukum, hal itu etis. Menggunakan argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis, sangat bergantung pada kesempurnaan hukum. Menurut filosofi ini, seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan suatu barang yang hilang, kecuali pihak lain dapat membuktikan bahwa barang tersebut miliknya. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang itu juga akan menilai besarnya kerugian atau konsekuensi yang akan diterimanya jika hal itu terbongkar. Salah satu contohnya adalah memutuskan apakah akan mengoreksi kelebihan tagihan yang tak disengaja kepada seorang pelanggan ketika pelanggan tersebut telah membayar seluruh tagihannya. Pendekatan 6 langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Pertama, memperoleh fakta yang relevan, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut, menentukan siapa yang terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. 4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. 5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, dan terakhir, memutuskan tindakan yang tepat. Pentingnya etika pada profesi akuntansi. Masyarakat kita telah memberikan pengertian khusus atau istilah profesional. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Sebagai contoh, ketika pers memberitahukan bahwa seorang dokter, biarawan, senator, atau akuntan publik telah didakwa melakukan suatu kejahatan, mayoritas masyarakat akan merasa lebih kecewa ketimbang jika hal yang sama terjadi pada seorang yang bukan profesional. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat,
klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormati, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Bagi akuntan, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Jika para pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan kepada para dokter, hakim, atau akuntan publik, maka kemampuan para profesional itu untuk melayani klien secara masyarakat secara efektif akan hilang. Tujuan dan isi kode perilaku profesional dari AICPA. Kode perilaku profesional menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode etik tersebut terdiri dari 4 bagian, yaitu prinsip-prinsip peraturan perilaku, interpretasi atas peraturan perilaku, dan kaidah etika. Mari kita bahas yang pertama, yaitu prinsip-prinsip. Prinsip terdiri dari 6, yaitu tanggung jawab dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional. Para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Kedua, kepentingan publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. C. Integritas untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik. Para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tinggi. D. Objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. E. Keseksamaan. Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. F. Ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakannya. Adapun peraturan yang berlaku bagi auditor adalah sebagai berikut. 1. Integritas. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh. Menunjukkan kesetiaan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku. Terakhir, menjaga citra dan visi misi organisasi. Kedua, objektivitas. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaiannya yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan. Menolak suatu pemberian audit yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. 3. Kerahasiaan. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diberikan oleh si audit. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi
atau golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kompetensi. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit, terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan pedoman mutu moral profesi di dalam masyarakat yang diatur sesuai dengan profesi masing-masing. Semua profesi yang diakui mempunyai beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang paling penting adalah 1. Tanggung jawab untuk melayani masyarakat umum atau publik. 2. Batang tubuh pengetahuan yang kompleks. 3. Standar penerimaan ke dalam profesi. 4. Kepercayaan publik. Adapun beberapa nilai yang mengandung perilaku etis dan perilaku tidak etis bagi perorangan, profesional, dan konteks bisnis, yaitu dapat dipercaya, penghargaan, pertanggungjawaban, kelayakan, perhatian, dan terakhir kewarganegaraan. Ada 2 alasan mengapa seseorang bertindak tidak etis. Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat secara keseluruhan, atau orang itu memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Seringkali kedua alasan itu muncul bersamaan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penggunaan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.